Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat semua para mahasiswa dan bisa mengikuti mata kuliah saya ini tentang bisnis internasional. Pada subbab materi ini kita akan bahas tentang sistem moneter internasional ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa perdagangan global itu seperti apa ya. Perdagangan global, kalau misalnya saya bisa mengatakan bahwa eh, globalisasi perdagangan ya sebenarnya merupakan peluang dalam mengembangkan usaha dan pemasaran bagi perusahaan yang mampu bersaing. Namun juga akan menjadi tantangan bagi perusahaan itu atau satu negara yang tidak mempunyai daya saing tinggi. Berbagai perusahaan multinasional company ya, perusahaan multinasional telah mengembangkan sayapnya ke negara-negara lain. Selain itu juga variasi-variasi dalam produk dan pelayanan serta manajemen perusahaan. Kita bahas tentang perdagangan global ini juga menuntut perusahaan agar mampu bersaing, tidak hanya terpaku pada keunggulan komparatif saja, tapi harus mengedepankan keunggulan kompetitif. Perkembangan bisnis internasional yang memasuki lintas negara tidaklah terjadi segampang yang kita lihat. Karena apa? Karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memulai bisnis internasional. Hal ini dikarenakan bisnis internasional akan melibatkan manusia lintas negara. Seperti kita bahas sebelumnya bahwa dalam hubungan antar negara itu tentunya kita akan menemukan berbagai corak perilaku, kemudian budaya dan agama. Dan tentunya tidak mudah untuk menyamakan persepsi, menyamakan berkomunikasi ya. Artinya kita harus bisa kita harus bisa berkomunikasi secara baik dengan orang-orang yang kita ajak untuk berdagang atau berbisnis ya. Indonesia dengan Malaysia, kemudian Indonesia dengan Afrika, Indonesia dengan Eropa, Indonesia dengan Amerika. Tentunya pola pikir, kemudian juga perilaku konsumennya itu juga sangat berbeda-beda ya. Jika perkembangan dalam bisnis internasional akan berkembang terus, itu tidak terlepas dari kegiatan investasi ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa secara garis besar kegiatan bisnis internasional itu adalah ekspor dan impor dan juga investasi. Secara harfiah, investasi ini adalah penanaman modal dalam arti modal yang dimiliki suatu perusahaan ditanamkan dalam kegiatan produktif yang nantinya akan menghasilkan imbal balik. Jadi imbal hasil tentunya. Kita mungkin dalam perdagangan atau dalam perdagangan antar negara, selain perdagangan murni ekspor dan impor, kita juga mengadakan kerjasama secara pembuatan pabrik untuk produksi ya, misalnya seperti itu. Artinya itu butuh investasi. Kemudian perdagangan internasional juga tidak terlepas dari pengaruh ekonomi dan politik negara-negara yang terlibat di dalamnya. Jadi perdagangan dapat menjadi mesin pertumbuhan suatu negara. Negara yang kegiatan ekspornya jauh lebih tinggi daripada impornya, maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut akan menjadi negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi.
kebijakan ekspor impor suatu negara seringkali dipengaruhi bukan hanya motif ekonomi, akan tetapi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik suatu negara. Itu yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi perdagangan global itu bukan sebenarnya saya katakan di awal bahwa perdagangan global itu sebenarnya sama dengan perdagangan secara lokal. Namun ada beberapa yang perlu kita perhatikan, mungkin secara perilaku konsumen, kemudian aktivitas politik suatu negara, regulasi suatu negara itu juga sangat berpengaruh dalam perdagangan perdagangan internasional, di mana kita harus menyesuaikan diri terhadap apa yang menjadi adat istiadat ataupun menjadi kedaulatan suatu negara itu sendiri. Tuh. Kemudian dalam bisnis internasional itu tentunya kita tidak terlepas dari sistem moneter internasional. Kita masuk ke materi yang inti pada pokok bahasan ini. Nah, sistem moneter internasional itu tentunya harapannya kita bisa menjelaskan, nanti tujuan dari pembelajaran ini bisa menjelaskan sistem moneter internasional, kemudian bursa valuta asing itu seperti apa, kemudian pasar modal internasional itu seperti apa, kemudian mekanisme nilai tukar mata uang itu seperti apa. Jadi bisnis internasional menciptakan sistem moneter internasional yang wajib dipahami oleh seluruh negara maupun perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di dalamnya. Ya. Jadi sejarah sistem moneter internasional ini sangat panjang, dimulai dari pasca Perang Dunia Kedua sampai saat ini masih terus berkembang. Sistem moneter internasional ini mengatur bagaimana transaksi keuangan itu bisa dilakukan di dalam aktivitas bisnis internasional. Kemudian sejarahnya seperti apa? Sejarah dari sistem moneter ini ya, kok bisa kalau dulu pertukaran barang, kalau dulu ya, kalau dalam zaman dulu sebelum ada sistem moneter mungkin perdagangan barang antar barang, katakanlah satu negara ada dari negara barat mungkin kirim susu, kemudian kita kirim rempah-rempah dan perdagangan, kemudian juga sistem perdagangan yang sering dilakukan oleh orang-orang Timur Tengah itu menukarkan dengan emas dan seterusnya. Itu adalah proses-proses dalam sistem perdagangan antar negara. Jadi kalau saya bacakan di sejarah ya, jadi moneter internasional dan sistem finansial memainkan peranan sentral dalam ekonomi politik global. Sejak abad 19, awal pembentukan sistem ini melalui berbagai transformasi dalam menanggapi perubahan kondisi politik dan ekonomi baik level domestik maupun internasional. Perubahan yang paling dramatis dalam krisis pengintegrasian moneter internasional dan rezim internasional selama bertahun-tahun dalam perang ya. Kemudian transformasi kedua terjadi setelah Perang Dunia Kedua ketika sistem Bretton Woods tengah berjalan. Sebab pada tahun 1970-an periode perubahan di bawah sistem Bretton Woods terjadi perubahan dari standar pertukaran emas menjadi dolar Amerika dan komitmen terhadap kontrol kapital. Beragam perubahan ini memiliki konsekuensi politik yang cukup penting tentang siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana dalam kondisi ekonomi politik global. Sejak tahun 1880,
Jerman, Jepang, Amerika telah mengadopsi sistem standar emas. Dengan berlakunya standar emas, maka nilai dari setiap mata uang dalam satuan mata uang lainnya dapat ditentukan dengan mudah sehingga dapat mengkatalisasi perdagangan internasional. Mulai dari 1 US dollar dihargai 23,22 gram emas ya murni, di mana 1 ons emas sama dengan 480 gram emas. Dengan kata lain 1 ons emas sama dengan 20 US dollar. Sejumlah mata uang yang diperlukan untuk membeli 1 ons emas disebut nilai pari emas. Nah, standar emas hancur pada waktu Perang Dunia Pertama pecah ya. Mata uang praktis ditetapkan atas dasar emas dan mata uang lain yang dengan longgar. Beberapa usaha kemudian ke standar emas dilakukan sesudah Perang Dunia I berakhir. Emas hanya diperdagangkan dengan bank sentral, bukan pribadi. Kurs mata uang ditetapkan berdasarkan emas. Sesudah tahun 1934 dan sesudah Perang Dunia Kedua, konvertibilitas mata uang yang ditukarkan atau convertible dengan mata uang lainnya. Pada masa itu kemudian muncul periode kurs tetap. Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Mulai perjanjian ini semua negara menetapkan nilai tukar mata uang berdasarkan emas, tapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dalam emas. Negara anggota diminta menjaga kurs dalam batas 1% naik atau turun dari nilai par dan bersedia melakukan intervensi untuk menjaga kurs tersebut. IMF membantu negara anggota dalam rangka menjaga kurs mata uangnya. Tekanan spekulasi menyebabkan sistem kurs tetap tidak layak lagi dipertahankan. Pasar keuangan dunia sempat tutup selama beberapa minggu pada bulan Maret 1973. Ketika pasar tersebut dibuka, kurs mata uang dibiarkan mengambang sampai ke kurs yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Pada tanggal 22 Juli 1944 diadakan Konferensi Moneter Internasional yang dikenal dengan Bretton Woods Conference yang dihadiri 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk membangun rencana pembuatan sistem moneter. 2 tahun setelah konferensi tersebut didirikan IMF dan Bank Dunia untuk mengawasi sistem tersebut. Nah, selama periode 1944 sampai 1973, dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. Peranan dolar timbul setelah Perang Dunia II disebabkan saat itu terjadi kekurangan dolar. Negara-negara Eropa yang sangat memerlukan uang atau dana untuk memulihkan keadaan ekonominya, satu-satunya sumber adalah Amerika Serikat. Sehingga dolar banyak diminta. Konsekuensinya emas menjadi tergeser oleh dolar. Sebab di samping memiliki tenaga beli yang kuat di Amerika, reserve dalam bentuk dolar akan memberikan penghasilan bunga. Dengan semakin pentingnya fungsi dolar, maka setiap anggota menetapkan perbandingan mata uang terhadap dolar. Kemudian apabila perlu ditukarkan dengan emas. Lima negara Eropa, Jerman, Barat, Belgia, Luxembourg, Swedia, Nederland, dan Norwegia mengadakan peraturan secara tersendiri. Kurs tetap berlaku di antara mereka, tapi berubah-ubah secara bersama-sama terhadap mata uang negara lain.
Sistem kurs ini mengambang bersama-sama menghasilkan fluktuasi yang menyerupai ular, kemudian disebut snake like ya. Negara-negara Eropa dan Jepang telah menetapkan ikatan mata uang dengan dolar Amerika. Dengan demikian telah merupakan mata uang yang mengambang. Namun demikian dolar masih memegang peranan penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Pembayaran luar negeri, kebijakan campur tangan dalam valuta asing oleh bank sentral, dan catatan-catatan statistik dan dana moneter internasional dan perserikatan bangsa-bangsa masih menggunakan dasar uang mata uang dolar. Jadi itu sejarah bagaimana perdagangan-perdagangan yang menggunakan mata uang dolar ya. Tentunya ini adalah strategi, kemudian juga strategi ekonomi global yang dilancarkan oleh Amerika ya. Tentunya untuk menggeser emas sebagai dasar nilai perdagangan yang disepakati pada saat itu sehingga berubah menjadi dolar, itu juga perlu adanya negosiasi, perlu adanya stimulasi ya, supaya mereka tertarik menggunakan dolar itu sebagai mata uang dalam perdagangan mereka. Kemudian timbul bursa valuta asing ya. Bursa valuta asing. Bursa valuta asing itu adalah tempat atau lembaga memperdagangkan mata uang asing ya. Bursa valuta asing diselenggarakan oleh bank pemerintah, bank swasta asing yang sudah menjadi bank devisa serta lembaga yang mengkhususkan kegiatan dalam perdagangan mata uang asing. Lembaga yang mengkhususkan kegiatan dalam perdagangan mata uang asing itu disebut money changer ya. Anda sering lihat money changer itu ya, pertukaran uang, di mana di situ ada pertukaran didasarkan pada fluktuasi dari nilai tukar masing-masing mata uang ya. Di dalam lalu lintas perdagangan internasional membutuhkan valuta asing atau foreign exchange adalah importir, sedangkan pihak eksportir sebagai penerima devisa. Harga valuta asing ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi melalui mekanisme pasar. Volume perdagangan itu seperti apa sehingga kita bisa kalau misalnya banyak membutuhkan dolar, tentunya ada proses negosiasi, kemudian ada proses permintaan dan penawaran di situ ya. Itulah yang dinamakan nanti mekanisme pasarnya. Ada beberapa istilah dalam kurs valuta asing. Yang pertama, kurs beli, menunjukkan harga beli valuta asing pada saat bank atau money changer membeli valuta asing atau pada saat menukarkan valuta asing dengan rupiah, misalnya kita rupiah ya. Kemudian kurs jual menunjukkan nilai jual mata uang asing pada saat bank atau money changer menjual valuta asing atau pada saat seseorang menukarkan rupiah dengan valuta asing. Kurs tengah adalah merupakan selisih antara kurs jual dan kurs beli. Fungsi bursa valuta asing adalah mentransfer daya beli uang antar negara, kemudian penyediaan kredit bagi perdagangan luar negeri, menjual belikan valuta asing, dan memperlancar perdagangan internasional dan pembayaran internasional. Kemudian beberapa manfaat dari adanya valuta asing ini adalah: yang pertama, memajukan dan memperlancar perdagangan antar negara. Yang kedua, memudahkan urusan pembayaran antar negara. Yang ketiga, menambah cadangan devisa negara ya. Kemudian meningkatkan kegiatan ekspor dan impor antar negara sehingga dapat menggeliatkan dunia usaha. Yang kelima, meningkatkan cadangan devisa untuk memperlancar pembangunan nasional. Kok bisa? Nah, cadangan devisa ini bisa dibelikan atau
tukarkan dengan komoditi-komoditi impor ya, yang bisa yang merupakan apa namanya supply dari aktivitas pembangunan nasional. Kemudian pasar modal internasional. Pasar modal internasional adalah satu tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan modal dan pihak yang kekurangan modal. Pasar modal terdiri dari dua jenis pasar, yaitu pasar obligasi, di mana perusahaan menerbitkan surat utang yang disebut obligasi ya. Kemudian yang kedua adalah pasar saham, di mana saham dapat menjual bagian atau kepemilikan dan investor dapat memperdagangkan kepemilikan sahamnya itu kepada investor lain. Kemudian nilai tukar mata uang. Nah, nilai tukar mata uang yang kita kenal dengan kurs ya adalah suatu perjanjian yang dikenal dengan nilai tukar mata uang terhadap pembayaran yang saat ini atau di kemudian hari ada dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Ada mekanisme yang bisa kita kategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama mengambang bebas. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung dari kekuatan pasar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs adalah inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Inflasi akan digunakan oleh pasar untuk mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variabelnya berubah, maka penghargaan terhadap variasi tersebut berubah. Kurs mata uang juga berubah. Sistem mengambang juga disebut clean float ya. Kemudian yang kedua, mekanisme penentuan kurs adalah mengambang yang dikelola. Artinya sistem mengambang bebas itu mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs yang cukup tinggi. Apalagi Indonesia ini sebagai nilai perdagangannya juga, ekspornya juga nggak terlalu bagus dibanding dengan impornya ya, sehingga akan terjadi banyak faktor-faktor penyebab inflasi juga akan banyak ya. Sistem float yang dikelola sering digunakan dengan detik float dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif ya. Bank sentral ini kemudian melakukan intervensi jika kurs terjadi di luar batasan yang ditetapkan. Beberapa intervensi, misalnya yang pertama, menstabilkan fluktuasi harian, yaitu bank sentral melakukan cara lain dengan tujuan menjaga kestabilan kurs agar perubahan kurs cukup teratur. Yang kedua, menunda kurs, artinya atau istilahnya learning again the wind ya. Melalui cara ini bank sentral melakukan intervensi dengan tujuan mencegah dan mengurangi fluktuasi jangka pendek yang cukup tajam yang diakibatkan oleh kejadian sifatnya sementara. Kemudian juga kurs mekanisme penetapan kurs juga ada juga yang disebut kurs tetap secara tidak resmi, melalui bank sentral melawan kekuatan pasar menetapkan secara resmi kurs mata uang. Kemudian perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini beberapa negara menentukan kurs mata uang bersama terhadap kurs tertentu. Jika kurs melewati batas atas atau bawah, maka bank sentral negara bersangkutan melakukan intervensi. Dikaitkan dengan mata uang yang lainnya, sekitar 62 negara dari 162 negara anggota IMF mengkaitkan nilai uang terhadap mata uang lainnya ya. Sebagian mengkaitkan nilai uangnya dengan mata uang negara tetangga. Kemudian dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Sekitar 21 negara mengkaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lainnya.
basket, kelompok, atau portofolio mata uang tersebut biasanya terdiri dari mata uang partner dagang yang penting. 19 negara mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap portofolio yang mereka buat sendiri. Kemudian juga penentuan ini masih penentuan kurs ya, dikaitkan dengan indikator tertentu. Dua negara, misalnya Chili dan Nicaragua, mengkaitkan mata uangnya terhadap indikator tertentu, seperti kurs real efektif, kurs yang telah memasuki inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting. Kemudian yang terakhir adalah sistem kurs tetap, di mana kurs tetap ini pemerintah dan bank sentral menetapkan kurs secara resmi. Kemudian bank sentral akan melakukan intervensi secara aktif menjaga kurs yang telah ditetapkan. Jika kurs resmi dirasakan sudah tidak sesuai dengan fundamental ekonomi satu negara, devaluasi maupun revaluasi dilakukan ya. Cara ini dilakukan selain devaluasi, pinjam asing, pengetatan, pengendalian harga, upah, pembatasan aliran modal keluar. Jadi itu mekanisme bagaimana menentukan kurs ya, kurs pasar. Nah, itu tentang mekanisme kurs nilai tukar mata uang. Jadi kalau bisa saya rangkum dari penjelasan di awal bahwa sistem moneter internasional yang absolut di dunia ini tidak ada ya. Setiap negara memiliki sistemnya sendiri. Kebanyakan orang tidak mengerti bagaimana tidak biasanya sistem ini ya. Selama ribuan tahun negara-negara telah mematok mata uang mereka terhadap salah satu logam mulia, yaitu emas dan perak, atau terhadap mata uang yang lain. Tetapi dalam seperempat abad terakhir sistem moneter internasional hancur ya. Negara-negara yang mengadopsi sistem moneter sendiri, fenomena yang tidak memiliki contoh sejarah dan kerjasama antar negara dikenal dengan sistem moneter internasional. Para ekonom mengetahui bahwa ketergantungan di antara sistem moneter nasional didukung oleh fakta bahwa keseimbangan neraca pembayaran suatu negara yang berhubungan dengan satu sama lain. Apabila satu negara memiliki neraca perdagangan surplus, maka negara-negara lain memiliki neraca perdagangan defisit. Jadi suatu negara bergerak menuju surplus atau defisit secara otomatis berpengaruh terhadap negara lain. Ini memiliki pengaruh di dalam sistem nilai mata uang. Di dalam sebuah dunia dari N negara ke N dengan N mata uang, ada N-1 nilai tukar yang independen. Jadi setiap negara tidak dapat menetapkan nilai tukarnya. Akan banyak nilai tukar tetap di antara negara-negara. Ada satu derajat bebas atau degree of freedom yang membiarkan kenaikan terhadap apa yang dilakukan para ekonom, menyebutkan dengan masalah yang berlebihan. Jadi aturan di mana tambahan derajat kebebasan untuk memelihara kestabilan negara, atau dalam kasus standar emas atau gold standard adalah memelihara atau menstabilkan harga emas. Itu ya. Jadi itu tentang penjelasan sistem moneter internasional. Jadi perlu pemahaman agak dalam sih, karena dalam memahami sistem moneter itu ataupun misalnya kurs rupiah itu juga variabelnya juga banyak ya. Ada inflasi, kemudian juga sistem politiknya juga sangat berpengaruh. Pengaruhnya itu nanti pada nilai neraca perdagangan ya, nilai perdagangan yang berpengaruh pada cadangan devisa satu negara ya.
apakah surplus, apakah defisit, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita pahami tentang moneter nasional. Tentunya materi-materi ini adalah materi sekilas saja. Tentunya mahasiswa nanti silahkan nanti mencari beberapa materi yang mungkin bisa menjelaskan lebih jelas lagi, atau referensi-referensi tidak hanya 1-2 referensi saja. Kalau bisa ada beberapa referensi yang bisa kita ambil supaya meningkatkan pemahaman kita terhadap sistem moneter internasional. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.